batuk-batuk sudah. Ya. Dan kita tahu semakin kita mau melakukan kehendak Tuhan, ada saja yang terjadi, amin. Tapi itu bukan tanda yang tidak baik, amin saudara. Itu tanda yang baik, amin saudara. Kita harus tahu, sewaktu ada sesuatu yang tidak baik terjadi, berarti iblis sedang gemetar, amin saudara. Dan asal kita terus berdoa, maka kita akan melihat terobosan itu terjadi, amin saudara. Dan malam hari ini kita mau melihat sesuatu firman Tuhan yang saya rasa luar biasa, yaitu persembahan kehidupan kita kepada Tuhan. Yang saya mau sampaikan dua hal pada malam hari ini. Setelah saya melihat beberapa hari ini tentang kitab Wahyu, saudara, saya melihat di pasal 6, setelah gereja diangkat, terjadi suatu kekacauan yang luar biasa, saudara. Kita melihat sebelumnya, dan kita akan melihat panggilan kita sebagai jemaat di akhir zaman. Panggilan kita sebagai jemaat di akhir zaman. Topik hari ini adalah panggilan kita sebagai jemaat akhir zaman. Kenapa jemaat akhir zaman itu begitu dahsyat, saudara? Karena jemaat di pada akhir zaman, karena Tuhan akan curahkan rohnya yang tidak pernah dialami sebelumnya. Karena jemaat akhir zaman akan mengalami tantangan yang lebih besar dari gereja mula-mula. Dan karena jemaat akhir zaman adalah jemaat yang mau diangkat Tuhan. Dan lebih dari itu yang saya mau sampaikan adalah fungsi dan otoritas jemaat akhir zaman itu dahsyat. Nah, Tuhan mau saya sampaikan satu hal ini adalah hal yang penting. Saya berdoa ini menjadi pewahyuan, menjadi rema di dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat, kalau kita melihat Wahyu pasal 4, kebanyakan percaya itulah di mana gereja diangkat. Nah, justru setelah gereja diangkat, barulah antikristus muncul di pasal 6. Ya, waktu muncul, saudara, lihat apa yang terjadi. Saya coba mengutip beberapa ayat saja. Pasal 6 ayat 1 dan 2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Sebenarnya ini bukan Kristus. Ini adalah antikristus yang serupa dengan Kristus. Dia akan menduduki banyak, bukan dengan peperangan, tetapi kepintaran dia untuk mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain. Sehingga dia menaklukkan bukan dengan kuasa, tidak ada panah, tetapi dia apa? Dia hanya dengan damai menjadi menaklukkan banyak bangsa yang menunduk kepada dia. Ini permulaan petunjukan antikristus. Tentunya kita tidak akan, kalau saudara yang setia pada Tuhan, jemaat akhir zaman yang benar-benar memenuhi fungsi, kita tidak akan mengalami penganiayaan yang besar. Namun lihat apa yang terjadi yang saya mau sampaikan. Nah, Tuhan Roh Kudus tiba-tiba menunjukkan sesuatu yang mengerikan sekali, saudara. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Saudara, kenapa
hal-hal yang buruk mulai terjadi sewaktu jemaat Tuhan diangkat. Saya mau bertanya, kenapa tiba-tiba situasi di dunia itu menjadi sangat jahat? Bayangkan, apa yang Tuhan katakan di sini adalah tidak ada lagi hukum, tidak ada lagi takut, terjadi kekacauan, membunuh seenaknya. Ini tidak bicara dengan polisi yang membunuh, ini bicarakan tentang jemaat, tentang manusia yang saling membunuh, yang dikit-dikit membunuh. Itu udah terjadi di mana-mana di dunia, tapi masih belum keseluruhan. Tapi apa yang terjadi akan terjadi keseluruhan, saudara. Bayangkan kalau kita tertinggal, saudara, ngeri nggak? Di taman komplek aja nggak aman, saudara. Tetangga aja bisa datang tiba-tiba seenaknya ketuk pintu ambil pisau membunuh. Nah, kenapa saya mau sampaikan hal ini? Apa yang membuat kejahatan itu tidak melimpah pada saat ini? Karena doa-doa orang kudus. Karena kita merupakan jemaat yang berdoa dan hidup di dalam kekudusan, menahan atau menolak kejahatan itu supaya tidak merajalela. Amin, saudara. Amin. Oleh sebab itu, saudara, waktu akhir zaman seperti yang sampai katakan, orang-orang yang hidup benar, yang kudus, yang ada kesaksian, mereka juga orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan, yang dapat menolak kejahatan itu terjadi. Orang-orang itu akan diangkat. Justru pada orang-orang itu saat diangkat, terjadilah kejahatan yang melimpah. Malam hari ini saya mau sampaikan dua hal di kitab Raja-Raja tentang Nabi Elia. Elia adalah gambaran gereja akhir zaman. Ada dua hal yang saya mau tekankan, yaitu bagaimana kita bisa menjadi orang yang menahankan kejahatan yang terjadi. Amin, saudara. Saya tidak ingat apakah saya pernah beri suatu kesaksian yang di New Jersey, New Jersey yang berapa tahun yang lalu di New York, di Amerika, di mana kota itu terjadi pembunuhan yang besar sekali, yang banyak sekali sampai orang takut tinggal di dalam. Dengar, kemudian gereja mulai berdoa, mengadopsikan jalan-jalan raya, mereka mulai doa. Satu orang mulai tanggung jawab akan satu jalan. Tiba-tiba lebih hari lebih banyak orang berdoa. Saudara, kuasa Tuhan luar biasa. Apa yang terjadi? Crime rate, yaitu kejahatan menurun. Tingkat kejahatan menurun. Saudara bayangkan. Makanya betapa hebatnya doa orang-orang benar. Amin. Amin. Orang-orang benar besar kuasa. Pada saat kita mulai berdoa dan berpuasa, saya tahu banyak yang hari ini berdoa puasa. Saudara, malahan saya merasa tekanan berat sama seperti apa Vivi rasakan. Tantangan berat yang membuat emosi kita mau marah aja, yang males-malesan, ya kan? Kenapa bisa terjadi demikian? Karena Tuhan tahu ada sesuatu yang dahsyat akan terjadi di dunia. Terus terang, saya melayani di tempat lain nggak merasa berat begini. Melayani di kandang sendiri berat. Bingung saya.
Tapi saya tahu kita terus harus lakukan. Amin, saudara. Amin. Sebenarnya, sesungguhnya saya lebih senang menginjili tempat lain. Kayaknya kalau di kandang ini berat. Tetapi Tuhan mau kita terus lakukan. Amin. Kita harus setia. Amin. Bukan apa yang kita mau lakukan, tetapi apa yang Tuhan mau lakukan. Makanya terjadi peperangan rohani, ada perselisihan. Gak apa-apa, amin saudara. Ada kebingungan. Saudara, terpujilah Tuhan, amin. Kita udah bingung, nggak bingung lagi, amin. Kita doa puasa sampai bingung itu keluar dari kita. Saudara akan melihat saya nanti akan makin hari makin langsing. Karena kita akan mau doa puasa berhari-hari, amin saudara. Terpujilah Tuhan, amin. Siapa yang mau ikut terus berpuasa, jangan berhenti hari ini. Teruskan. Saya akan teruskan. Siapa mau ikut silakan saudara. Kayaknya nggak ada yang mau ikut. Oke, kita lihat 1 Raja-Raja 18. 2 hal yang saya mau katakan luar biasa. Elia di Gunung Karmel, dan Elia mempersembahkan persembahan yang diterima oleh Tuhan. 2 hal yang penting. Kita melihat di ayat 20. Saya percaya ini adalah hal yang akan terjadi di akhir zaman. Elia menantang untuk bertemu dengan 850 nabi palsu. Dianya hanya sendirian, saudara. Dia menantang mereka untuk datang ke Gunung Karmel. Kenapa dia mau menantang mereka? Karena umat Israel ini udah bingung. Allah Yehova adalah Allah yang hidup, yang benar, atau Baal. Kita lihat di sini ayat 20. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Saya mau saudara perhatikan apa yang Elia katakan. Berapa lama lagi kamu bersabar hati? Berarti umat Israel tidak yakin Allah Elohim, Yehova adalah Allah yang sesungguhnya. Mereka sudah bertahun-tahun tidak melihat lagi kuasa Tuhan karena mereka tidak setia. Mereka tidak yakin apakah mereka ikut Tuhan itu bisa diberkati. Mereka tidak yakin bahwa jalan yang Yehova tunjukkan adalah jalan yang hidup. Mereka nggak yakin, saudara. Banyak dari orang Kristen nggak yakin. Kita hanya datang ke gereja tapi kita kurang yakin. Benar nggak sih kalau gue ikut Tuhan dengan perintahnya bisa membebaskan, bisa membawa kemenangan? Benar nggak sih Tuhan akan sungguh-sungguh akan memimpin saya untuk masuk ke kemenangan? Gak yakin, saudara. Tadi saya baru ngobrol seseorang, mereka tidak pengusaha. Sebagai Kristen mereka bisa bicara baik, dikit-dikit ya klise gitu orang. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik ya. Tapi dalam tindakan, kelakuan mereka tidak menunjukkan Kristus. Sehingga kita menjadi Kristen yang sangat munafik, saudara. Ini bukan 1-2 kasus. Ini menjadi kasus yang sangat umum terjadi.